Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Metafarmer sekalian. Pada pagi ini saya ingin sedikit membahas tentang implementasi prinsip-prinsip manajemen dalam berkebun atau dalam pertanian ya, secara umum ya. Yang akan bahas kali ini adalah efisiensi sumber daya ya, baik itu dalam organisasi ataupun di dalam budidaya ya. Di sini saya terapkan pada organisasi ya. Tanaman itu adalah sebuah organisasi alami, merupakan sebuah sistem ya, di mana sumber daya itu unsur hara, air, dan tentunya adalah sinar matahari. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai keterbatasan nutrisi dan air ya. Nah, untuk memenuhinya biasanya kita pupuk atau kita siram, tetapi karena di sini kita ingin melakukan efisiensi ya di lahan yang luas dengan sumber daya air yang terbatas dan jauh dari jangkauan, maka satu-satunya jalan adalah tumbuhan ini dipaksa untuk melakukan efisiensi, yaitu dengan cara memangkas pekerja-pekerja yang tidak produktif ya. Ini karena sumber daya kurang, air kurang, maka kurus, kebanyakan daun. Ini adalah karyawan yang terlalu banyak, maka kita PHK semua daun-daun yang ada, sisakan yang masih muda ya. Jadi ibarat perusahaan, karyawan-karyawan muda yang produktif kita sisakan, sedangkan seperti ini kita PHK saja. Kita PHK ya. Cabang-cabang yang tidak produktif kita tutup. Nah, sehingga tinggal seperti ini. Nah, dengan adanya seperti ini maka kebutuhan air dan nutrisi akan cukup ya untuk menghidupi karyawan yang masih muda dan produktif ya. Oke, kita lihat perkembangannya ya. Pada tanaman lain yang dilakukan dengan sistem yang sama, maka akan cepat ya, ramping dan cepat besar ya. Di sini tidak ada yang tidak bekerja ya. Tidak ada yang tidak kebagian tugas ya. Semuanya kebagian ya. Di sini ya, kita lihat di tanah yang kurus ya. Karena kita menggunakan prinsip organisasi ya. Ini karyawan-karyawan yang tidak produktif kita PHK ya. Enak di sini tidak kasih pesangon daun ya. Ya, kalau karyawan, kalau di perusahaan kan mesti ngasih pesangon, di sini tidak. Ya. Kita PHK semua. Nah, lalu bisa dijadikan pupuk ini. Ya. Nah, ini kalau misalnya di atas kan jadi beban, ya. Kalau di bawah dia memberikan kontribusi, begitulah. Dengan prinsip ini, ya, ya, saya berkeyakinan bahwa dalam waktu dekat saya bisa mengubah lahan ini menjadi kebun. Ya, menjadi kebun. Ya, yang produktif ya. Saya ambil contoh ini. Ya. Nah, dalam seleksi karyawan kita harus memilih yang produktif dan memilih kompetensi ya. Begitu juga di dalam tanaman itu banyak potensi ya, seperti ini. Nah, maka ini lulus seleksi. Nah, maka ini akan kita angkat sebagai karyawan tetap di kebun ini. Sedangkan yang lain kontrak saja. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ya branching di sini ya. Branching artinya bahwa kita menambah cabang di sini ya, seperti ini. Nah, nanti ini akan kita potong. Nah, ini bagus. Kita tanam yang ini ya dengan menggunakan akar baru.
Akar yang lama ya kita gunakan sebagai penompang ya tanaman yang akan kita pertahankan ya, seperti itu ya. Ini pepaya juga seperti itu ya. Dari banyak ya, ini bayangkan ini yang lolos seleksi, yang kecil itu bareng ini nanamnya. Ya. Ini nanamnya bareng. Yang ini masih segini, yang itu sudah segitu. Ya oke ya. Ini adalah prinsip penerapan manajemen di dalam usaha tani ya. Jadi mengapa petani itu dari zaman dulu, zaman Belanda itu tidak maju-maju? Karena tidak menggunakan prinsip manajemen ya. Ada dua cara. Yang pertama adalah menambah sumber daya atau mengurangi pengeluaran. Itu dalam prinsip manajemen ya. Di sini juga kita prinsipnya adalah mengurangi pengeluaran. Kenapa? Sumber daya tentunya kalau kita menggunakan pupuk nggak usah bahannya, transportasinya pun susah ya. Jadi kita menggunakan prinsip efisiensi ya. Ini ya, kalau kita lihat ini tertutup oleh ini tidak bisa bekerja maksimal dan hanya menghabiskan nutrisi, maka kita buang saja, kita PHK saja daun ini. Loh sayang, masih muda, masih produktif, iya, tetapi sumber daya tidak memungkinkan untuk menggaji, jadi terpaksa kita PHK saja. Itu begitu juga yang tidak produktif seperti ini ya. Maka dengan demikian yang ada di sini adalah yang muda-muda yang produktif, dan tujuan ini adalah bertahan ya, bertahan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, kita jangan mengharapkan buah dulu ya, hidup saja sudah syukur ya. Ya kalau nanti berbuah ya itu anugerah ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.